Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Sudah bahagia hari ini? Bahagia, Bu Guru. Bahagia. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberikan kelancaran ketika melaksanakan proses pembelajaran dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu minta tolong kepada ketua kelas, Tina, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Tina sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek nih siapa saja siswa-siswa Ibu yang masih setia dengan Ibu MO. Rifani hadir? Hadir. Maulina hadir. Serlina hadir. Tri hadir. Hadir, Bu. Mati hadir. Wah, ternyata semua siswa Ibu hadir dan artinya kalian semua masih setia belajar bersama Ibu MO. Ibu MO sangat bersemangat kali ini untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu nih, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi. Adakah yang masih ingat apa saja struktur teks eksplanasi? Masih, Bu Guru. Ya, Ada tesis, Bu. Ada tesis. Ada tesis. Ada argumentasi. Selanjutnya ada argumentasi. Ada penegasan ulang. Baik, sangat bagus sekali ya Rifani. Tadi Tri mau menjawab. Ibu silahkan Tri, ada apa saja struktur dalam teks eksplanasi? Eksplanasi kalau nggak salah Bu Guru, yang pertama itu ada identifikasi masalah, kemudian kedua ada deretan penjelas atau peristiwa, yang ketiga itu ada interpretasi kalau nggak salah Bu Guru. Ya. Ternyata teman-temannya masih ingat semua ya mengenai struktur teks eksplanasi di mana terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama mengenai fenomenanya, bagian kedua adalah uraian dari fenomena tersebut atau penjelasan, dan bagian ketiga adalah review atau ulasan mengenai fenomena yang terjadi. Nah, pada pertemuan kemarin kita juga belajar mengenai kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa saja kaidah kebahasaannya? Konjungsi kausalitas sama kronologis, Bu Guru. Iya, benar sekali. Ada konjungsi kausalitas dan juga ada kronologis. Namun ada beberapa yang terlupa disampaikan oleh temannya. Ada juga kata benda dan juga kata teknis. Nah, pertemuan hari ini Ibu sudah sampaikan kemarin kita akan membawa beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menyusun teks eksplanasi sehingga nantinya menjadi sebuah mading kecil ataupun mading minimalis. Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya otot-otot kita ini tidak tegang dan kita makin semangat, Ibu punya yel-yel nih. Ibu berikan instruksinya, nanti kalian bisa mengikuti. Ketika Ibu berbicara, 2 jari kananku, kalian angkat seperti ini. 2 jari kiriku, seperti ini. Ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrik-cekrik. Nah, ketika buat kamera cekrik-cekrik, kalian boleh bergaya sesuai dengan mood kalian hari ini. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Ayo kita mulai. 2 jari kanan, 2 jari kiriku. Ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrik-cekrik. Wah, terlihat sekali senyum lebar dan semangat yang luar biasa. Artinya udah bisa nih kita lanjut kepada materi selanjutnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi teks eksplanasi pada KD 4.4, yakni memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Pada KD ini memiliki 2 indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang pertama, kita akan menyusun teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu indikator yang kedua, kita akan mempresentasikan dan juga memberi komentar dalam diskusi kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Iya, Bu.
Artinya, hari ini kita akan memproduksi sebuah teks eksplanasi. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian harus menyimak dan memahami dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan nanti melalui LCD proyektor, dan juga kalian harus memahami materi pembelajaran yang ada di dalam lembar kerja peserta didik nanti akan Ibu bagikan. Lalu yang kedua, kalian akan Ibu bentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, bersama anggota kelompok, kalian akan menyusun sebuah teks eksplanasi yang nantinya kalian akan menempel dan menghias teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi mading kecil atau mading minimalis yang akan kita tempel di kelas ataupun mading sekolah kita. Dan setelah itu nantinya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja proyeknya, dan tentunya kelompok lain harus memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompoknya. Nah, sekarang nih, ada di sini yang suka menonton? Ada? Saya, Bu. Ternyata anak-anak milenial itu memang senang sekali dengan dunia digital, apalagi sekarang bisa menonton lewat beberapa aplikasi. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini Ibu akan menampilkan video tentang apa? Ya, Fenomena Alam mungkin, Bu. benar sekali. Karena kita materinya adalah teks eksplanasi, tentunya video yang akan ditampilkan adalah mengenai teks eksplanasi. Baik, Ibu mohon untuk kalian memperhatikan dan menyimak dengan baik informasi apa saja yang kalian dapatkan ketika kalian melihat video ini. Kalian bisa mencatatnya di buku kalian, karena nanti setelah videonya Ibu putar, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetes seberapa aktif dan setianya kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Yuk. Apakah sudah tampil anak-anak? Belum, Bu Guru. Belum? Sudah tampil videonya? Ya. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Ya, betul, jam 1 siang. Kamu, bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi Nah, itu tadi adalah video pertama. Tentunya kalian tadi sudah menyimak dan sudah mencatat poin-poin penting yang kalian dapatkan dari video. Masih semangat untuk menonton video yang berikutnya? Masih, Bu Guru. Yang kedua ini akan lebih menarik lagi untuk ditonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Banjirop menerjang pesisir utara kota Semarang dan sejumlah kota lain di Jawa Tengah. Di kota Semarang, Senin pukul 3 sore, para pekerja di kawasan Tanjung Mas Semarang dikejutkan dengan datangnya air dari arah laut secara deras. Kiriman banjir dari arah laut atau banjirop ini datang secara tiba-tiba. Para pekerja pun diizinkan untuk pulang lebih awal karena khawatir banjir. Sudah dilihat tadi video yang kedua? Sudah, Bu. Udah, Bu Guru. Sekarang Ibu mau bertanya nih kepada Maulina. Maulina, dari video yang kamu lihat, fenomena atau peristiwa apa yang terjadi di sana? Fenomena banjir, Bu. Banjirop.
Banjir rob. Selanjutnya, apakah Maulina sering melihat fenomena-fenomena itu dalam kehidupan sehari-hari? Iya Bu, sering. Sering. Selanjutnya Ibu mau tanya, dari fenomena yang ada dalam video tersebut, kira-kira kenapa sih fenomena itu bisa terjadi dan apa ya dampaknya untuk kehidupan kita jika fenomena itu terjadi? Tri bisa membantu Ibu untuk menjelaskan? Banjir biasanya dikarenakan karena curah hujan yang tinggi, Bu Guru. Terus dampaknya itu bisa berdampak pada lingkungan serta pada aspek-aspek kehidupan yang lain bagi kita. Ya, benar sekali ya penjelasan dari teman-teman kalian. Jadi di sini Ibu simpulkan bahwa video yang baru saja Ibu tampilkan itu merupakan contoh teks eksplanasi dengan pola pengembangan yang berbeda. Yang pertama tadi ada video hujan, di mana video hujan ini menggunakan pola pengembangan proses, yang artinya sebelum terjadinya hujan itu sudah lebih dulu ada tahapan-tahapan atau urutan-urutan sehingga menghasilkan sebuah peristiwa ataupun fenomena, yaitu hujan tadi. Seperti dalam video, hujan itu melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu ada evaporasi, lalu dilanjutkan dengan tahapan yang kedua ada kondensasi, dan yang terakhir adalah tahapan presipitasi atau yakni turunnya hujan. Dan yang video kedua merupakan video banjir yang menggunakan pola pengembangan sebab akibat, di mana di dalam peristiwa atau fenomena tersebut ada sebab yang akhirnya akan memicu sebuah akibat yang terjadi. Salah satu contohnya adalah banjir tadi disampaikan temannya. Banjir itu disebabkan karena mungkin kurangnya kesadaran kita atau penduduk dalam kebersihan lingkungan, terus membuang sampah sembarangan, terjadinya penebangan pohon secara berlebihan, dan lain-lain. Akhirnya timbullah banjir. Sampai di sini bisa dipahami dua pola pengembangan ketika kita akan menulis teks eksplanasi? Ya, ada pertanyaan? Sudah pada, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, berarti semuanya sudah siap untuk menyusun atau memproduksi sebuah teks eksplanasi. Namun sebelum itu, ada beberapa langkah yang harus kalian pahami terlebih dulu. Yang pertama, sebelum kita menyusun sebuah teks, kamu harus menentukan terlebih dahulu tema atau topik apa yang akan kamu susun. Selanjutnya, setelah mengetahui tema dan topiknya, kamu bisa memilih pola pengembangan yang tepat atau pola pengembangan sebab akibat atau pola pengembangan menggunakan proses. Setelah itu, kamu bisa mencatat topik-topik penting yang nantinya akan kamu susun menjadi sebuah kerangka paragraf. Selanjutnya akan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Bisa dipahami sampai di sini, anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Kita akan membagi beberapa kelompok. Tadi sudah Ibu bentuk beberapa kelompok kecil. Kelompok pertama ada Rifani, Maulina, Sherlina. Dan kelompok kedua ada Tri, Diana, dan juga Tina. Kelompok tiga ada Rusmawati, Desi, dan juga Muhibah. Silahkan kalian membentuk kelompok-kelompok kecil, duduk sesuai kelompok-kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Tolong perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja peserta didiknya. Ya. Nah, silahkan dibuka lembar kerja peserta didiknya. Lalu kalian di sana sudah Ibu sediakan beberapa tema yang bisa kamu pilih untuk menyusun sebuah teks eksplanasi. Bisa dibuka bersama-sama lembar kerja peserta didiknya. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik, di sini sudah Ibu berikan penjelasan mengenai pola-pola yang bisa kalian pilih beserta contohnya. Jadi kalian bisa memperhatikan di sini. Di sini juga sudah ada contoh sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk kalian yang mungkin tak lupa apa saja sih struktur dalam teks eksplanasi, apa saja kaidah dalam teks eksplanasi, kalian bisa mengingat kembali dengan membuka lembar kerja peserta didiknya, karena di situ sudah Ibu cantumkan materinya. Dan di sini sudah ada langkah-langkah tugas kelompok yang harus kalian lakukan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Nah, di bagian akhir ini sudah Ibu pilihkan beberapa tema
yang nantinya masing-masing kelompok akan memilih tema yang berbeda. Apakah akan mengambil tema pelangi, demonstrasi, bullying, siswa yang berprestasi, dan lain sebagainya. Silahkan kalian sepakati bersama anggota kelompoknya. Dan selama pengerjaan atau penyusunan sebuah teks eksplanasi, kalian bisa membagi tugas. Ada yang tugasnya menyusun kerangka paragraf, ada yang tugasnya menulis, ada juga yang tugasnya nanti menggunting, menyiapkan bahan-bahan untuk menghias mading. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Ya, silahkan dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti langsung tanyakan ke Ibu. Ya, kelompok 1 mau bertanya? Ya, boleh. Nah, nanti seperti kelompok 1 ini, mereka sudah menyediakan sebuah kertas kecil yang nantinya akan mereka hias, benar? Iya. Dan ternyata kelompok 1 sudah menyiapkan beberapa tempelan-tempelan dari kertas origami. Kelompok lain mungkin bisa dijadikan referensi seperti ini. Mereka sudah menyediakan ini untuk apa, anak? Oh, ini nanti akan mereka tempel seolah-olah ini adalah rerumputan, begitu ya? Iya. Sangat kreatif sekali ternyata kelompok 1 ini ya. Selanjutnya, ya kenapa kelompok 2? Oh boleh, ternyata anak-anak kelompok 2 ini mereka mau membuat bagannya dulu supaya nanti tampilan madingnya lebih menarik. Oh ini mereka sudah membuat bagan seperti ini. Nah jadi mereka di sini ceritanya membuat teks eksplanasi dengan menggunakan pola pengembangan proses yaitu kepompong sehingga menjadi kupu-kupu. Bagus sekali ya, mereka sudah sangat kreatif. Jadi dengan ini yang disebut dengan kata-kata kunci atau topik-topik yang nanti kalian bisa kembangkan. Ulat itu nanti seperti apa, lalu nanti kepompong itu seperti apa. Nah, kalian bisa mencontoh kerja kelompok-kelompok 2 ini ya anak-anak. Yang masih bingung nanti boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh boleh, kalaupun misalnya kalian, Bu saya ingin menggambar saja Bu, tidak ingin menggunting dari kertas origami karena kami hanya membawa kertas yang sedikit, sangat boleh, artinya kamu bisa menggunakan skill kemampuan yang kamu punya untuk menghias mading mini kamu nantinya ya, tidak harus ditempel tapi kamu bisa menggambar sendiri terus kamu warnai, ya sangat bagus. Ibu sangat senang sekali mengajar di kelas ini karena semua siswanya itu aktif dan juga sangat kreatif ternyata. Sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Ya, Bu. Ibu ingatkan kembali ya bahwa kita mempunyai, sesuai kesepakatan tadi, mempunyai 95 menit untuk mengerjakan tugas proyek dan 40 menit untuk presentasi. Dan ternyata waktu untuk penyusunan proyeknya sudah hampir habis. Silahkan kelompok mempersiapkan diri untuk maju presentasi ke depan. Ya. Sudah kita kocok secara random ya, tadi kita sudah kocok bersama-sama, ternyata kelompok yang tampil pertama itu adalah kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain tolong disimak dan jangan lupa berikan tanggapan terkait presentasi kelompok 2. Ya, bagus sekali ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang Ibu mau minta tanggapan nih untuk membuktikan apakah Muhibah setia mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut pendapat Muhibah tentang penampilan kelompok 2? Bagus sekali, Bu. Bagaimana tentang proses yang terjadi dari ulat menjadi kupu-kupu, begitu, Bu? Iya, terima kasih Muhibah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada kelompok yang pertama. Silahkan maju ke depan. Wah, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk kelompok pertama. Ternyata kelompok pertama tidak jauh berbeda ya hasilnya dengan kelompok kedua tadi. Ibu mau tanya nih pendapatnya Diana. Bagaimana Diana pendapatnya mengenai kelompok pertama? Sungguh luar biasa Bu penampilan mereka. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Silahkan dipersiapkan. Maju ke depan. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok terakhir kita pada hari ini. Nah, ternyata semua kelompok ini sudah menampilkan yang terbaik versi kelompoknya masing-masing. Nah, adakah yang bisa memberikan tanggapan dari penampilan 3 kelompok ini? Kira-kira apa sih poin penting yang bisa kita ambil dari presentasi temannya? Tri bisa memberikan tanggapannya Tri terkait 3 kelompok yang sudah tampil tadi? Apa yang sudah dijelaskan oleh temannya dengan tema-tema yang berbeda?
Sangat luar biasa, Bu Guru. Jadi tadi teman-teman yang bisa saya tangkap, mereka sudah bisa menjelaskan tentang proses terjadinya perubahan dari kepompong tadi menjadi kupu-kupu, kemudian proses terjadinya apalagi tadi pelangi dan lain sebagainya. Teman-teman sudah bisa menyusun dengan sangat baik sesuai dengan strukturnya, Bu Guru. Baik, terima kasih Tri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita semua sudah berjuang dan berusaha dengan sangat baik sehingga masing-masing kelompok mampu menyusun sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur yang ada di dalam teks eksplanasi dengan tepat. Lalu sudah memuat kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat dan benar. Dan yang paling penting adalah kalian semua percaya diri untuk menampilkan hasil karya terbaik versi kelompoknya masing-masing. Aplos untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu mau dengar nih, kita akan melakukan sebuah refleksi. Apa sih yang udah kita dapatkan selama proses pembelajaran dari tadi pagi hingga sekarang? Dan apa saja evaluasi yang harus kita lakukan sehingga nanti pertemuan selanjutnya itu akan lebih baik? Adakah salah satu dari kalian yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan Tina. Iya, Bu. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan adalah saya bersama teman-teman sudah bisa menyimpulkan atau mencari informasi mengenai proses terjadinya pelangi, proses terjadinya berubahnya kepompong menjadi ulat, begitu Bu. Ya, terima kasih Tina. Hari ini kita sudah belajar bagaimana caranya memproduksi sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan dua pola pengembangan yang tepat, yakni ada pola pengembangan sebab akibat dan juga pola pengembangan proses. Selanjutnya, setelah kalian memahami pola pengembangan, ternyata kalian juga sudah mampu memperhatikan dan memuat dengan baik struktur teks eksplanasi yang terdiri dari 3 bagian. Ada bagian fenomena, bagian ulasan atau rincian mengenai fenomena tersebut, dan yang terakhir adalah review mengenai fenomena yang terjadi. Selanjutnya, yang Ibu lihat di dalam teks yang sudah kalian buat sudah memuat kaidah-kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang baik dan benar, yakni sudah terdapat konjungsi kausalitas, sudah terdapat konjungsi kronologis, dan juga sudah menggunakan kata teknis dan juga kata benda. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ini nih momen yang sering kita tunggu, yang paling ditunggu oleh siswa-siswa Ibu, di mana Ibu akan memberikan sebuah reward untuk satu kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. Namun sebelumnya mau Ibu sampaikan terlebih dahulu nih, untuk nanti kelompok yang mendapatkan reward, tolong jangan merasa sombong, jangan merasa bangga diri gitu ya, jangan merasa puas, tapi jadikanlah reward yang Ibu berikan sebagai motivasi untuk belajar lebih semangat sehingga semakin baik untuk proses pembelajaran berikutnya. Dan untuk kelompok yang belum beruntung pada hari ini, jangan berkecil hati karena masih banyak hari-hari berikutnya belajar bersama Ibu MO. Jadikanlah hari ini sebagai bentuk pelajaran, apa yang menjadi kekurangan kita perbaiki dalam pertemuan berikutnya. Jadi tadi selama proses pembelajaran, Ibu sudah melakukan penilaian, dimulai dari penilaian proses, penilaian kinerja kelompok, dan juga penilaian dari hasil unjuk kerja kalian. Nah, tadi Ibu sudah melihat ternyata kelompok yang mendapatkan skor tertinggi itu adalah kelompok 2, yakni kelompok Tri. Aplaus untuk kelompok Tri. Silahkan kelompok Tri maju ke depan. Bisa kita lihat bersama-sama ya, hasil kerja kelompok Tri sangat bagus. Mereka sudah membuat teks eksplanasi dengan struktur yang sangat utuh dan juga sudah dihias dengan semenarik mungkin. Perwakilannya bisa maju untuk menerima reward dari Ibu. Nah, ini adalah rewardnya. Jangan dilihat isinya, karena yang terpenting adalah bagaimana proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini hanya bagian bentuk apresiasi supaya kita semuanya lebih semangat dan lebih bahagia lagi belajar bersama Ibu MO. Bisa diterima ya, Tri dan teman-teman. Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih, Bu Guru. Iya, sama-sama. Nah, akhirnya sampailah kita pada akhir pembelajaran. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan dengan cukup baik.
Untuk itu, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu mengikuti pembelajaran dari pagi sampai siang hari ini. Dan juga kita selalu diberikan apa yang penting kata Ibu Guru selain sehat? Bahagia. Karena selain sehat, kita juga harus bahagia supaya selalu semangat dan antusias dalam belajar. Sebelum kita tutup, kepada ketua kelas